Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Korata ini dari jurusan Magister Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mereview sebuah paper yang berjudul Multiple Spatio-Temporal Scale Runoff Forecasting and Driving Mechanism Exploration by Cummins, Optimize, XGBoost, and Sharp yang ditulis oleh Huang and Peng tahun 2024. Pendahuluan, yang pertama yaitu masalah. Pertama, tingginya variabilitas spasial dan temporal aliran sungai di berbagai catchment. Yang kedua, model ML tunggal tanpa klaster tidak mampu menangkap perbedaan iklim dan topografi antar wilayah. Yang ketiga, kebutuhan akan model yang lebih akurat, efisien, dan lebih interpretatif dibanding metode ML black box tradisional. Yang keempat, paper menyatakan bahwa heterogenitas data menyebabkan akurasi model menurun dan sulit menjelaskan apa yang benar-benar menggerakkan runoff. Kemudian, dataset yang digunakan pada paper ini menggunakan data Camels Conus dengan 531 DAS tahun 2010 sampai 2014. Dengan inputnya yaitu iklim berupa Tmix, PRGP, DL, dan topografi dengan variabel slope, elevasi, dan area, yang mana outputnya itu adalah runoff harian. Algoritma yang dipakai pada paper ini, yang pertama XGBoost sebagai model prediksi utama, yang kedua Sharp sebagai analisis interpretabilitas dan pemilihan fitur. Terus Kamin adalah unsupervised clustering, sehingga framework ini disebut KXGBoost. Tujuan penelitian. Tujuan utamanya adalah mengembangkan framework KXGBoost, yaitu integrasi antara Sharp plus Kamins plus XGBoost untuk meningkatkan akurasi prediksi runoff. Sedangkan tujuan khususnya dari penelitian pada paper ini adalah yang pertama, meningkatkan performa prediksi aliran sungai atau runoff pada berbagai spasial dan temporal. Yang kedua, mengatasi heterogenitas data hidrologi, yaitu perbedaan karakteristik wilayah atau topografi dan musim atau iklim. Yang ketiga, mengoptimalkan proses clustering menggunakan fitur penting yang dipilih otomatis oleh Sharp. Yang keempat, menjelaskan mekanisme pembentukan runoff sehingga model tidak lagi menjadi black box. Yang kelima, membangun model ML yang adaptif, di mana setiap cluster itu dipilih dan dilatih XGBoost tersendiri agar lebih akurat. Kemudian, menyediakan interpretasi ilmiah melalui Sharp untuk memahami kontribusi variabel-variabel seperti curah hujan, temperatur, area das, dan durasi siang. Metode optimasi. Metode optimasi pada paper ini menjelaskan yang pertama yaitu dari pemilihan fitur untuk clustering. Jadi, pemilihan fitur clustering itu menggunakan Sharp Feature Importance dari model XGBoost baseline. Hanya fitur yang paling penting yang dipilih sebagai dasar clustering. Kemudian, Unsupervised Learning Optimizations atau CAMINS. Jadi, clustering tidak dilakukan dengan semua fitur, tetapi fitur pilihan hasil dari Sharp yang lebih relevan dan stabil. Dua skema clustering yang digunakan itu berbasis iklim dengan variabel Tmix, PRGP, DL, dan berbasis topografi, area, relief mean, dan slope.
Kemudian jumlah klaster atau K yang dipilih itu juga berdasarkan stabilitas performa di training atau testing. Umumnya K sama dengan 3. Optimasi hyperparameter XGBoost menggunakan Tree Structure Parsing Estimator atau TPA. Ini adalah sebuah metode Bayesian optimization yang lebih efisien dari grid dan atau random search. Kemudian model per cluster. Setiap cluster itu memiliki XGBoost terpisah yang dioptimasi dengan TPA. Ini membuat model lebih adaptif terhadap heterogenitas spasial atau temporal. Kemudian ensemble per cluster. Jadi model akhirnya yaitu gabungan prediksi dari semua model XGBoost per cluster atau KXGBoost dan menghasilkan interpretasi akhir. Shape kembali digunakan untuk setiap model yang teroptimasi untuk menjelaskan driver runoff setiap cluster. Metode penelitian. Jadi pada paper ini menjelaskan metode penelitiannya mulai dari XGBoost baseline dibuat menggunakan 60% training set. Sharp menghitung feature importance, kemudian fitur penting dipakai untuk clustering K-means. Setiap cluster yang telah dipilih akan dilatih XGBoost tersendiri. Kemudian, model diuji menggunakan 40% test set. Dan Sharp akan kembali digunakan untuk memahami mekanisme pembentukan runoff. Ini adalah alur dari penelitian. Yang bagian pertama yaitu prediction of stream flow, di mana sampel itu dibagi menjadi 2. Training set sebesar 60% untuk digunakan sebagai model pelatihan awal ML, dan testing set itu menggunakan 40%. Kemudian ke benchmark ML sebagai ML awal dan diumpankan ke Sharp untuk pemilihan fitur yang paling penting dari clustering feature ke K-means. K-means ini menghasilkan tes data 1, tes data 2, sampai tes data I. Kemudian dilanjutkan dengan training dan testing akhir. Train menghasilkan train data 1, train data 2, hingga train data I. Dan juga testing menghasilkan ke ML1, ML2, hingga ke MLI. Kemudian diumpankan kembali ke Sharp sebagai bagian dari identification of stream flow drivers. Jadi setelah diolah oleh Cummins dan Sharp sebelumnya, itu menghasilkan testing dan training, menghasilkan ML1, 2, dan ML ke I. Kemudian Sharp akan menginterpretasikan lagi hasil dari yang telah di cluster tadi. Menghasilkan sehingga hasil dari penelitian berdasarkan testing set dan train set ini evaluasi menggunakan NSA atau Nash Sutcliffe Efficiency. Jadi yang pertama model yang telah dites yaitu menggunakan MLR atau baseline. NSA trainnya menghasilkan 0,211 dan NSA testnya menghasilkan 0,212. Ini menggunakan model linear dasar. Yang kedua dilatih melalui menggunakan XGBoost tanpa cluster. Jadi trainnya menghasilkan 0,714 dan tesnya menghasilkan 0,567. Ini model sebelum dioptimasi. Kemudian yang ketiga, menggunakan model KXGBoost 1 dengan klaster iklim. NSA trainnya 0,803 dan NSA testnya 0,596. Dan yang terakhir menggunakan KXGBoost 2 dengan klaster topografi. NSA trainnya 0,799, NSA testnya 0,590. Yang mana hasil
KXGBoost 2 ini hampir sama baik dengan KXGBoost 1 dengan klaster iklim. Tetapi hasil yang lebih baik, yang terbaik di antara 4 model yang telah diuji, yaitu KXGBoost 1 dengan klaster iklim, yang mana NSE train-nya tadi 0,803 dan NSE test-nya 0,596. Yang mana itu lebih besar dibanding 3 model yang lain. Interpretasi Sharp menunjukkan bahwa yang pertama yaitu curah hujan atau PRCP adalah faktor paling dominan. Yang kedua, lama siang atau day L, Tmax dan area catchment turut mempengaruhi runoff. Dan yang ketiga, setiap cluster itu memiliki pola drivernya yang berbeda. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari review paper ini adalah yang pertama, yaitu metode KXGBoost berhasil meningkatkan akurasi prediksi runoff dibanding XGBoost tunggal. Yang kedua, Sharp terbukti efektif untuk seleksi fitur dan interpretasi model. Yang ketiga, integrasi Cummins, XGBoost, plus Sharp efektif menangani heterogenitas runoff. Yang keempat, model lebih akurat, interpretatif dan adaptif terhadap musim dan topografi. Yang kelima, penelitian ini memberikan framework yang kuat untuk memetakan mekanisme pembentuk aliran sungai di berbagai kondisi klimatologis dan topografis. Ini adalah referensi dari jurnal yang telah saya review. Wang and Peng, tahun 2024 dengan judul Multiple Spatio-Temporal Scale Runoff Forecasting and Driving Mechanism Exploration by Cummins Optimized XGBoost and Sharp. Journal of Hydrology 630 130650. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.